Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya sambil nunggu teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kalian masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk materi kita di week 13 ini kita akan ngebahas yang seperti yang saya share di email di WA kemarin. Kita ngebahas 2 materi, yaitu stakeholder management dan juga communication management. Kenapa? Karena emang 2 materi ini tuh juga nggak terlalu banyak dan saling terkait. Jadi, emang pada dasarnya emang ini pas untuk digabung. Jadi nanti di week 14 atau week terakhir kita ada waktu spare khusus nanti untuk membahas tentang pendekatan project agile. Pertama mungkin kalau sampai kita akan bahas tentang menggunakan tools yaitu Scrum. Oke, untuk materi hari ini kita mulai dengan membahas dulu stakeholder management. Saya izin share. Oke, nah sudah kelihatan ya. Ya, oke. Stakeholder. Namanya stakeholder itu adalah people atau orang atau grup yang bisa terkait dengan proyek kita atau bisa dipengaruhi atau mempengaruhi proyek kita. Jadi namanya ini saya ngasih dulu ilustrasi ya, introduction dulu. Namanya project itu bukan sekedar kita membuat suatu barang terus jadi dikirim nanti ke customer. Nah juga kan, tapi di project itu kita ada interaksi hubungan dengan orang. Ya pertama hubungan dengan sponsor project kita. Nah sponsor itu kan juga kan orang atau manusia. Dan itu yang gimana cara kita berhubungan atau berkomunikasi, mendekatkan diri dengan mereka. Terus juga hubungan kita dengan apa? Misalnya point of view-nya kita sebagai project manager, kita hubungan dengan tim kita atau teman di project kita sendiri. Itu juga adalah stakeholder. Terus hubungan dengan customer, nanti kita mendeliver produk kita, itu juga adalah stakeholder. Dan itu ngomongnya sekarang internal. Nah, kalau eksternal juga ada, kayak misalkan kalau Telkomsel untuk membangun suatu BTS itu pasti mesti izin warga sekitar kalau membangun tower. Nah itu warga sekitar itu juga bisa, itu adalah stakeholder. Karena dia bisa dipengaruhi proyek kita dan bisa mempengaruhi proyek kita. Misalkan kalau mereka nggak mengizinkan, otomatis proyek kita jadi terlambat. Terus nanti towernya nggak bisa berdiri. Karena memang harus ada izin warga. Itu adalah stakeholder. Nah, kaitannya dengan nanti dalam stakeholder management, bagaimana kita bisa mengelola, minimal kita mengidentifikasi dulu stakeholdernya siapa aja nih dalam proyek kita. Tentu kita mengelola apa? Ekspektasinya, harapannya terhadap proyek kita. Ekspektasi maksudnya gimana? Ya contoh misalkan kalau untuk project sponsor, dia ekspektasinya untuk melihat progress report proyek kita. Jadi kita harus memenuhi apa yang dia mau. Untuk customer dia ingin minta bahwa produk kita udah jadi, deliverable-nya sudah kelihatan, itu juga adalah expectation. Nah untuk project tim kita itu juga ada expectation-nya, misalkan kita memberikan arahan, memberikan report, memberikan status progress, status report segala macam, itu juga adalah ekspektasi. Jadi tadi kita memanage ekspektasinya, terus kita mengelola, memonitor.
memastikan bahwa apa yang kita lakukan untuk pendekatan kepada stakeholder itu sudah benar. Makanya di dalam kuliah ini, yang diharapkan dari kemampuan teman-teman nanti adalah minimal mengerti, mengidentifikasi stakeholder, dan juga bisa memanage stakeholder project. Nah, tadi saya jelaskan terkait dengan apa sih stakeholder itu, ya itu adalah orang atau kelompok atau grup yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek kita. Nah, dalam stakeholder management itu yang seperti saya jelaskan, kita mempunyai proses, ada 4 proses ya. Berarti pertama adalah kita mengidentifikasi, kita membuat plan-nya nih terkait dengan pendekatan kita terhadap stakeholder, terus kita mengeksekusi dari plan tersebut, atau kita memanage namanya stakeholder engagement, mengelola pendekatan kita, di mana pendekatan kita kepada stakeholder, kita memonitor, benar nggak sih stakeholder engagement kita itu sudah tepat. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan proses dalam project stakeholder management, yaitu di bagian initiating. Nah, ini bagian awal nih. Jadi saat project itu mulai berjalan, kan seperti yang saya jelasin, yang kita lakukan itu kita membuat project charternya kan. Nah, dalam project charter, setelah project charter itu selesai, itu berarti kita sudah diautorisasi untuk mengerjakan project. Nah, habis itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus identifikasi dulu stakeholder kita siapa. Identify stakeholder. Kenapa? Karena kita harus tahu nih, kita kerja dengan siapa, apa yang nanti tujuannya, nanti siapa customer kita, dan sebagainya macam. Nah, itu kita tahunya di mana? Kita dengan mengidentify stakeholder. Makanya dia masuk ke bagian initiating, masih di bagian awal. Di sini jelasin identify stakeholder, namanya juga identify. Berarti kita mengidentifikasi orang atau kelompok tadi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan proyek kita. Nah, seperti apa sih langkah-langkah dalam kita mengidentifikasi atau mengejar stakeholder? Pertama, kita ini bareng dengan tim project, terus kita brainstorming nih. Kita ngumpul bareng, kita identifikasi bareng, mungkin cara dengan meeting, terus kita list semua yang kemungkinan akan ada dari stakeholder, yang akan jadi stakeholder kita, baik juga dari internal maupun eksternal. Terus itu kita bikin lagi namanya nanti di matrix kan ya, adalah needs-nya atau keinginannya, dan juga power-nya, dan juga influence. Power-nya maksudnya gimana? Jadi kalau sekarang stakeholder-nya adalah top manajemen kita atau direksi atau sponsor kita. Berarti dia kan power-nya lebih, dia punya power lebih karena dia bisa suatu waktu juga memberhentikan project. Nah, itu juga harus kita identify. Karena nanti akan kita ranking, kita klasifikasikan. Tujuannya biar apa? Biar kita pendekatannya itu benar gitu. Jadi nanti pendekatan terhadap vendor, terus pendekatan terhadap sponsor project, pendekatan terhadap top manajemen kita juga itu pasti punya pendekatan yang beda-beda. Nah, taunya gimana nih? Nah, itu dari mengidentifikasi stakeholder tadi. Oke, klasifikasinya tadi kita analisa terkait dengan apa aja, ke powernya, terus interestnya dia, influence-nya, terus juga impact-nya terhadap project. Dan di sini adalah ciri khas, ya minimal sponsor ini namanya A misalkan, dia powernya kuat karena dia ada sponsor. Terus dia influence-nya juga ngaruh, terus juga punya interest-nya terhadap project kita tinggi. Nanti kita bikin kayak misalkan bikin ini sih, table gitu. Terus ada ciri khas lagi, misalkan oh beliau itu ternyata hobinya sepak bola, kesukaannya adalah Liverpool. Wah, berarti kalau ngobrol sama dia nggak jauh-jauh nih dari ngomongin Muhammad Salah nih, biar dia deket gitu. Nah, itu juga adalah salah satu klasifikasi nih kita untuk mendekatin ke stakeholder. Namanya dengan identify stakeholder. Nah, proses dalam identify stakeholder itu apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah project charter.
Project charter di situ nanti dijelasin, di situ ada key, ada key stakeholder di situ ada dari sponsor juga customer yang atau sponsor yang menandatangani yang meng-approve project charter kita. Nah, itu juga bisa jadi inputan untuk kita mengidentifikasi stakeholder. Procurement dokumen, maksudnya apa? Nah, di procurement dokumen itu ada agreement perjanjian dengan vendor. Nah, di vendor itu nanti akan jadi stakeholder kita nih. Ada enterprise dan faktor juga organisasi aset, maksudnya gimana? Nah, itu di situ nanti ada lesson learn dari project sebelumnya yang bisa kita pakai untuk dijadikan masukan kita untuk mengidentifikasi stakeholder. Terus caranya gimana? Caranya dengan namanya stakeholder analysis. Berarti kita nanti akan dibikin analisa berdasarkan matrix dari influence-nya, power-nya. Terus kita bisa minta bantuan expert judgment dan juga caranya dengan meeting. Nanti output-nya adalah stakeholder register atau list dari stakeholder-stakeholder. Ini tools and tekniknya. Nah, ini seperti ini nih analisanya. Jadi ini contoh misalkan A ini nama orang ya, A namanya si A, si B sampai ke F gitu. Kita mengidentifikasi nih, menganalisa berdasarkan matriks dari perbandingan antara power dan juga interest-nya. Interest berarti keinginan dia terhadap project. Nah, yang paling kita perhatikan benar-benar itu sebenarnya yang dia power-nya tinggi dan interest-nya juga tinggi. Berarti kita harus manage closely. Jadi kita harus benar-benar pendekatannya itu dengan intens. Ada juga emang dia power-nya high tapi dia terhadap interest terhadap project kita rendah. Jadi dia tetap harus kita satisfy. Ada yang stakeholder-nya power-nya rendah dan juga interest-nya rendah. Ya udah, tapi ini jangan kita diamin aja, ini tetap kita monitor. Ada yang stakeholder-nya yang memang interest-nya tinggi tapi dia nggak punya power. Ya nggak apa, jadi kita tetap informkan progres kita, keep inform. Ini adalah tools and teknik nih cara kita mengidentifikasi stakeholder. Dengan namanya stakeholder analysis. Nah, kedua dengan expert judgment ini ya kita minta tolong misalkan project manager sebelumnya atau senior manager kita untuk bantu kita mengidentifikasi stakeholder. Cara terakhir nih yaitu setelah itu kita meetingkan nih, kita list siapa aja stakeholder kita, nanti outputnya adalah stakeholder register. Di situ diisinya adalah namanya, minimal dan nomor handphonenya berapa, jabatan dia apa, lokasinya dia di mana. Nah, ini kenapa ada lokasi? Karena jangan berpikiran proyeknya. Ya nanti juga proyek itu bisa jadi skala kecil atau skala besar. Misalkan skala besar dalam artian kalau proyeknya kayak integrasi BTS itu ya, misalkan dengan vendor Huawei gitu. Itu lokasi manajemen orang Huawei juga siapa tahu dia ada di daratan Cina atau mana, nah itu harus kita tahu tuh lokasinya. Nah, setelah kita mengidentifikasi nih, dapat list stakeholder-nya, terus kita ngeplan. Ngeplan dalam artian nanti pendekatannya mau gimana nih dalam plan stakeholder engagement ini. Maka dalam plan stakeholder ini kita ngambil inputan tadi dari stakeholder register, tadi kita sudah mengklasifikasikan stakeholder-nya, terus kita ngeplan nih, caranya nanti pendekatannya mau seperti apa nih. Karena tadi saya bilang, saat power-nya stakeholder yang power-nya tinggi dengan interest yang tinggi itu pendekatannya beda-beda dengan yang power-nya rendah dan interest-nya rendah. Nah, pendekatannya itu yang harus kita plan-kan. Plan stakeholder ini tentang bagaimana project nanti akan berimpact stakeholder, bagaimana cara kita berinteraksi ini dengan stakeholder-nya. Terus kita ngelibatin stakeholder-nya dalam buat konsep seperti apa sih? Nanti yang paling penting adalah nanti ekspektasinya dia apa, terus bagaimana kita ngelola ekspektasinya. Dan bagaimana kita tetap membuat mereka itu satisfied, puas dengan kinerja kita. Itu adalah isi dari plan stakeholder engagement. Maka dalam plan stakeholder engagement yang kita butuhkan apa? Ya tadi project management plan dari knowledge area yang lain, dari scope, dari resource, dari cost segala macam. Terus ada stakeholder register yang sudah kita bikin sebelumnya.
Interface manufaktur juga organisasional proses aset. Nanti caranya gimana? Tetap bisa bantuan expert judgment dan juga meeting, dan ini ada namanya analytical technique. Analytical technique seperti apa sih? Ya, saya jelaskan. Ini expert judgment, meeting. Nah, analytical technique ini kita bikin sebenarnya sih bikin lagi kayak matrix atau bahkan table yang diklasifikasikan, kita bikin supaya dia kita klasifikasikan si stakeholder ini terkait dengan dia itu orangnya unaware sih atau nggak sadar, atau jangan-jangan dia resisten, atau ini berarti dia suka berperilaku negatif terhadap proyek kita gitu. Atau mungkin dia netral aja nih. Atau yang paling penting dia sportif, atau dia jangan-jangan leading nih, ngelebihin kerjaan dari project manajernya misalkan. Nah, kita berharap semua stakeholder itu adalah sportif atau mendukung. Nah, kita bikin nih namanya stakeholder engagement assessment matrix. Jadi dari setiap stakeholder kita analisa terkait dengan ini ada namanya D. D berarti menunjukkan keterlibatan yang kita inginkan, dan C itu berarti current. Current-nya kondisi awalnya gimana sih gitu. Nah, ini kadang-kadang ada stakeholder 1 sampai A sampai Z, atau A namanya dari A sampai Z misalkan. Kita berharap dia supported tapi ternyata dia unaware, atau dia nggak tahu atau nggak sadar gitu kalau dia terlibat dalam project. Nah, ini kita bikin supaya dari unaware ini bisa ke supportive. Nah, caranya gimana? Nah, itu pendekatan caranya itu yang kita define di plan stakeholder engagement ini. Nanti outputnya adalah stakeholder management plan, yang itu berisi dari dokumentasi desire levelnya tadi, guidance matrix-nya, dan juga tingkat keterlibatan project. Nah, setelah kita mengeplan stakeholder engagement-nya, terus udah nih project berjalan nih. Nah, sama project itu berjalan, kita berarti memanage nih stakeholder engagement-nya sudah benar belum? Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan plan-nya. Kayak di sini dijelasin manage stakeholder engagement itu adalah proses komunikasi dan bekerja dengan stakeholder atau kepentingan untuk apa sih? Untuk kita memenuhi ekspektasinya mereka. Kenapa sih? Karena kita tadi namanya juga project itu hubungannya bukan kita mendeliver barang atau mendeliver produk yang jadi ya, tapi kita juga hubungannya dengan orang. Nah, cara hubungannya dengan orang itu dengan cara apa? Ngobrol. Ngobrol itu dengan apa? Nah, ini ada metode komunikasinya nih, tools and tekniknya. Atau juga interpersonal skill, juga manajemen skill. Ini seperti apa sih? Nah, ini seperti saya lihat. Nah, metode komunikasi yang kita di sini yang sebagai tools and tekniknya, cara kita mendekatkan memanage stakeholder engagement itu dengan ada yang namanya interaktif. Jadi caranya dengan diskusi. Interaktif berarti ada timbal balik ya. Ada A dan B, terus ada acknowledge-nya. Jadi bisa saling ada feedback gitu ya. Kalau push berarti kita ngirim aja nih, kayak ngirim email, broadcast, spread, nah itu push. Kalau pull berarti kita berharap bahwa lawan bicara kita tuh mencari tahu apa yang kita share. Seperti apa contohnya? Ya kalau pull tuh berarti kita bikin website dashboard atau progress report yang kita tempel di dinding misalkan, atau di website. Nah, itu nanti biar berharap semua stakeholder tuh melihat nih progresnya. Itu adalah pull communication. Nah, interpersonal skill di sini maksudnya apa? Ya, namanya juga kita mendekatkan diri ke orang, kita berarti membuat building trust dulu nih ke mereka. Terus kalau ada konflik, bagaimana kita meresolusikannya. Konflik itu seperti yang kemarin waktu kita bahas resource management ya, saya di bagian develop team. Di bagian manage team itu saya bilang ada 5 matrix. Ada yang kompromi, ada yang forcing. Nah, yang paling penting adalah problem solving. Intinya berarti win-win solution. Bagaimana kita mencari lo menang, gue menang. Jangan lo kalah, gue menang. Atau sebaliknya, gue kalah, lo menang. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya itu nggak bagus. Yang bagus adalah kita sama-sama menang.
Ketiga adalah active listening. Berarti kita aktif untuk mendengarkan lawan bicara kita. Aktif dalam artian kita bisa memberikan feedback, masukan, apa yang dia inginkan. Keempat adalah overcoming resistance to change. Jadi kita nggak resisten terhadap perubahan. Kalau memang ternyata stakeholder itu benar gitu, ingin mensupport project kita dan dia memberikan info kita bahwa ini ada perubahan terhadap project nih, kita nggak resisten. Outputnya adalah issue log. Issue log berarti kalau nanti ada project dan biasanya pasti akan ada isu di situ, pasti ada namanya issue log. Di sini ada change request. Ada change request dalam artian apa? Nah ini saat kita tidak memanage komunikasi, memanage stakeholder engagement kita, ternyata tidak sesuai dengan plan-nya nih. Berarti harus ada yang kita ubah nih. Nah, harus kita ubah kita dengan mengubah plan-nya misalkan. Itu butuh change request. Project management plan update, organization process update, dan juga project document update ini adalah outputan dari manage stakeholder engagement. Oke, nah, sudah kita memanage nih, kita mengeksekusi, kita mendekati diri ke stakeholder. Nah, sebenarnya antara executing dan monitoring ini saling istilahnya kerja paralel lah gitu ya. Jadi nggak executing dulu monitoring. Jadi selama project itu berjalan, kita juga sambil monitoring. Dan monitoring itu kita namanya monitor stakeholder engagement. Kita berarti memastikan bahwa stakeholder engagement kita itu sudah sesuai dengan plan kah, atau jangan-jangan kita salah nih ngeplannya nih. Harusnya orang ini kita pendekatannya dengan cara dengan cara intens, tapi kita ternyata cuek-cuek aja. Nah, padahal dia powernya tinggi misalkan. Nah, ini yang harus kita monitor terus. Oke, di sini juga ada tools and triknya namanya information management system. Tetap kita butuh masukan dari expert judgment juga dengan meeting. Nanti outputnya adalah work performance information dan change request. Maksudnya gimana change request? Jadi saat kita, ini mirip dengan manage tadi, saat kita memastikan, memonitor stakeholder itu, jangan-jangan ini tidak sesuai dengan plan. Nah, kalau tidak sesuai dengan plan itu berarti kita harus buat plan-nya. Nah, sebenarnya dengan cara change request. Ini tools standingnya adalah information management system, expert judgment, juga meeting. Outputnya nanti adalah tadi saya bilang WPI atau work performance information, change request terkait dengan korektif dan juga preventif, project management plan update, dan juga project document update. Juga nanti audience besar itu mungkin update. Silakan, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Silakan. Iya, Pak. Saya mau bertanya. Saya kadang suka ketukar gitu, Pak. Antara stakeholder, shareholder, sama stockholder itu perbedaan yang paling signifikan tuh di mana, Pak? Di antara ketiga itu. Oh. Oke, kalau stakeholder tuh orang, kalau shareholder sama stockholder tuh saham. Oh, bukan pemilik orang. Saham. Ya, pemilik saham kan juga orang ya gitu ya. Jadi sebenarnya shareholder sama stockholder itu adalah stakeholder sendiri. Jadi kalau stakeholder tuh semua orang yang punya saham, yang punya proyeknya, yang punya tim kita sendiri juga stakeholder. Nah, lebih detailnya lagi adalah tadi misalkan ada shareholder. Nah, shareholder berarti dia punya saham terhadap kita. Nah, shareholder dengan stakeholder tuh sama ya. Share dengan stock tuh sama. Kalau kita ngomong sekarang stack, STAK, kalau itu yang tadi yang Mas Halid bilang tuh stock dan share. Nah, shareholder itu berarti pemilik saham. Dia stakeholder juga. Jadi orang kan, karena dia orang, tapi dia pemilik saham. Jadi kayak stakeholder tuh secara global keseluruhan. Nah, kalau stockholder dan shareholder tuh detailnya, tapi lebih kepada pemilik saham. Oh, berarti kalau stakeholder itu supplier juga termasuk, masyarakat juga termasuk, customer juga termasuk. Oh, betul, ya, betul. Nah, siap.
Makasih, Pak. Nah, kalau shareholder khusus dia, pemilik saham. Silakan, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gitu kita lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu tentang communication ya. Mohon izin, saya buka dulu slide-nya. Sorry, ulang lagi. Nah, ya. Oke. Kelihatan ya. Nah, sekarang adalah kita ngomongin communication. Nah, tadi saya jelasin. Kenapa nih kita saling berhubungan? Karena tadi pertama kita ngebahasnya tentang orangnya. Terus kita ngebahas tentang pendekatannya. Nanti sekarang caranya pendekatan dengan apa? Ya tadi saya bilang dengan ngobrol. Ngobrol tuh bisa dengan apa aja. Dengan langsung ngobrolnya, atau dengan metode dengan telepon, atau dengan ngobrol lewat email, chatting. Nah, metode ngobrolnya itu namanya communication management. Nah, makanya di sini uniknya di project management itu emang selain kita ngomongin masalah benda, juga kita ngomongin sebanyak kan kita sebenarnya ngomongin masalah interaksi kita ke orang. Nah, interaksi ke orang itu dengan ngobrol atau communication. Nah, kita mengelola nih bagaimana cara ngobrol kita nih. Namanya project communication management. Sorry, oke. Nah, makanya diharapkan di kuliah kita ini, kita teman-teman bisa mengerti gimana sih cara kita memanage komunikasi dengan stakeholder. Nah, dalam manage komunikasi ini, yang dilakukan adalah pertama, kita bikin dulu plan-nya. Plan komunikasi seperti apa sih? Unik ya. Jadi, yang kita plan dalam artian, ini contohnya gini, misalkan teman-teman sebagai ditunjuk sebagai project manager untuk mengerjakan suatu aplikasi berbasis Android, itu aplikasi Android. Teman-teman misalkan jadi seorang startup, teman-teman memanage programmernya, tapi programmernya itu ternyata lokasinya nggak bersamaan. Bisa jadi loh, programmernya misalkan ada di Bandung, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di Makassar gitu. Terus kita gimana nih koordinasinya? Nah itu cara koordinasinya itu yang nanti dibikin di plan communication management. Bisa jadi misalkan, oh kita janjian ya komunikasinya kita lewat WA group. Terus nanti kita progress report lewat mana? Progress report misalkan bisa kita terimanya di Google Drive. Terus nanti kalau ada apa-apa kita email. Nah, caranya itu kita namanya dengan plan communication management. Cara kita menyetujui bahwa kita menggunakan WA group untuk komunikasi, terus kita menggunakan file sharing untuk berbagi data. Nah, itu adalah communication. Tadi juga ya, communication itu juga bukan antara speak juga nih, misalkan kayak kita nih. Saya ngobrol, diskusi dengan teman-teman mahasiswa nih. Tapi juga saya memberikan informasi slide, taruh di LMS, segala macam. Nah, itu adalah komunikasi juga. Itu adalah bentuk komunikasi. Makanya dalam project communication management itu kita harus mengelola jenis komunikasi yang benar-benar dibutuhkan oleh stakeholder. Kenapa? Karena tadi saya bilang stakeholder kan macam-macam nih. Jadi ada si sponsor, si manajemen project kita, atau tim kita. Itu kan cara komunikasi beda-beda.
misalkan si stakeholder-nya atau si sponsornya itu dia minta untuk dibikinkan report. Nah, report-nya pasti kalau mungkin kalau dari dunia kerja ya, teman-teman report kepada bos teman-teman dengan report kepada tim sebaya gitu, itu pasti bahasanya beda gitu. Nah, makanya di dalam komunikasi itu kita juga mesti tahu nih, kita komunikasinya ke internal kah, ke eksternal kah, ke vendor. Ini dengan formal nggak nih atau dengan informal? Kalau formal itu dengan apa ya? Kalau formal itu misalkan report resmi, laporan, presentasi. Informal dengan apa? Mungkin dengan email, bikin neno, ngobrol, dalam chatting itu kan informal. Vertikal berarti ngobrolnya nih ke atasan kita kah atau ke bawahan kita atau juga ke horizontal rekan kita. Resmi atau tidak resmi. Ngobrolnya dengan ditulis atau dengan lisan atau dengan verbal, dengan non-verbal. Nah, cuma mungkin ini masukan juga buat teman-teman kalau nanti di dunia kerja itu misalkan ada di proyek teman-teman gitu ya, terus misalkan ada customer minta tolong ditambahkan fitur-fitur lagi dong di proyeknya ini. Misalkan teman-teman bikin aplikasi Android gitu ya untuk klien yang butuhkan jasa teman-teman, terus dia minta ditambahkan fitur-fitur lagi ya yang sebelumnya sudah ada. Nah, minta penambahan fitur itu harus kalau bisa harus tertulis. Jadi jangan cuma by phone doang gitu ya. Oke, tetap by phone, tapi tetap kita konfirmasinya dengan misalkan dengan kirim email terus dia balas atau dengan minimal dengan chatting dengan WA gitu. Jadi takutnya sebenarnya ini kan sering kejadian nanti saat sudah proyeknya berlangsung, dengan produknya udah jadi, kita udah bikin yang dia mau, ternyata dia bilang, oh saya nggak mau kak ini, kapan saya bilangnya nih. Nah, ngelesnya itu kita jadi punya bukti juga nih. Oh bapak kan udah saya kirim email, bapak bilang ini, bapak jawab ini email saya, ini buktinya. Nah dia berarti udah nggak usah ngeles lagi nih. Kadang-kadang itu penting. Sama juga kalau nanti hubungannya dengan vendor atau dengan subkon, dengan eksternal kita itu juga harusnya dengan jangan cuma by phone, tapi benar mesti tertulis minimal by email atau dengan chatting. Jadi harus ada bukti otentik bahwa mereka itu minta request sesuatu. Jadi kalau nanti ada dispute di akhir project, kita punya evidence gitu. Nah, ini makanya komunikasi umum tuh general manager dan project manager tuh harus mendengarkan dengan efektif, fact finding bukan dengan fakta, bukan berdasarkan orang lain atau jangan apalagi dengan berdasarkan hoax gitu ya. Nah, oke, kita kan jelasin tentang planningnya dulu nih. Nah, planning ngapain sih? Planning ya penting. Saya tadi bilang contohnya, nih tim kita ada di antar kota nih. Kita ngobrolnya gimana nih? Nah, mungkin ketemu langsung ya. Ini berarti nanti ngobrolnya itu dengan apa? Ya tadi dengan misalkan dengan grup WA atau kita misalkan conference per minggu, seminggu sekali. Nah, itu adalah plan communication. Nah, dalam plan communication ini tadi ada yang arah ke atas, ke customer sponsor, ada yang ke samping, ke teman kita, ada yang ke bawah, ke bagian PMO. Nah, di sini kita akan membahas plan communication adalah apa sih yang dibutuhkan, terus teknologi apa yang kita pakai nanti, model komunikasinya gimana nih, terus metodenya apa aja, dan juga dengan cara dengan meeting. Dan kita mengeplan communication management itu yang kita butuhkan apa? Project management plan terkait dengan stakeholder management plan. Stakeholder register juga, karena dia adalah list-list dari stakeholder yang akan kita ajak ngobrol gitu kan, yang akan kita kirim informasi terhadap progress report project gitu. Interface dan faktor juga organisasi aset. Nanti outputnya adalah communication management plan dan juga project document update terkait dengan stakeholder register update. Ini inputannya tadi ya, project management plan, OPA, OIF, dan stakeholder register. Nah, tools analytiknya, nah ini. Pertama kita bahas tentang communication requirement analysis. Nih. Communication requirement analysis ini kita nganalisa maunya stakeholder tuh apa. Kayak kan
teman-teman sebagai project manager punya customer nanti yang akan memakai produk teman-teman. Di dalam itu kita nganalisa nih, Bapak atau Ibu maunya apa nih dari report nih, mau dikirimnya lewat email kah, atau saya presentasi per minggu kah, atau nanti saya bikin akhir project, saya bikin prototipenya, Bapak jadiin, Bapak langsung kita berdiskusi di sana. Nah, itu namanya requirement analysis. Jadi kita mengidentifikasi kebutuhan komunikasi stakeholder itu apa aja gitu. Dan juga dalam komunikasi rekomendasi kita bisa mendefine nih channel komunikasi. Nah, ini kita mesti tahu jumlah channel komunikasi kita ada berapa sih terhadap jumlah stakeholder. Nah, ini ada rumusnya. Namanya N dalam kurung N-1/2. N itu dari jumlah stakeholdernya. Jadi kalau kita udah define stakeholder kita ada 10 orang. Jumlah komunikasinya berapa nih yang kita channel yang mungkin akan timbul. Berarti ya 10 kali 10 min 1 bagi 2. Berarti ada 45 jalur komunikasi yang mungkin muncul. Sebenarnya kayak ini ngitung mesh ya, jalur. Kalau di jaringan komputer tuh ada kayak mesh gitu. Itu ini rumusnya nih, N-1 bagi 2. Nah, ini communication analysis dia terdiri dari bagian seperti apa, kebutuhan informasinya baik di internal eksternal. Intinya kita mendefine apa sih maunya si stakeholder terkait dengan report atau komunikasi yang diinginkan, cara ngobrolnya gitu. Ada juga komunikasi teknologi. Nah, teknologi ini adalah kebutuhan teknologi komunikasi yang diinginkan oleh stakeholder. Nah, ini ada metodenya terkait dengan urgensinya, kemudahan, availability of teknologi, ya kayak sekarang ya. Mau nggak mau kita harus menggunakan video conference untuk kuliah. Itu kan berarti kan karena faktor dari urgensi, dari kebutuhan informasi, karena memang ya karena ada pandemi segala macam. Apakah teknologi itu juga tuh mudah digunakan terkait dengan lingkungan tadi saya bilang tadi, pandemi itu termasuk ke dalam project environment. Dan paling penting ada sensitif dan confidential dari informasi ini. Nah, ini kalau infonya itu sangat sensitif, sebisa mungkin jangan dikirimnya misalkan di grup yang besar yang banyak orang yang nggak perlu tahu gitu ya. Kalau bisa emang kalau ada isinya tentang konfidensial ya dijapri aja. Terus kita ngomong juga tentang model komunikasi. Model komunikasi ini kayak inilah. Kayak di sistem komunikasi ya. Encode, ditransmit, dia kalau nerima berarti di decoding informasinya, kalau dia mengerti dikirim knowledge message. Nah, tengah-tengah kadang-kadang ada noise. Nah, noise-nya itu seperti apa sih? Noise itu banyak kan, kayak misalkan dari bahasa, dari logat, dari segala macam. Tapi yang paling banyak sering itu noise itu adalah bahasa. Bahasa misalnya gini, saya pernah training, misalkan saya pernah training 4G di Cina. Tapi ya karena di Cina, mentornya dari orang Cina. Bahasa Inggrisnya orang Chinese dibandingkan bahasa Inggrisnya orang India itu, atau orang Inggris sendiri, dia itu beda banget nih. Logatnya lebih mudah ngerti bahasa Inggris orang India dibanding orang Cina gitu. Nah, itu juga termasuk noise tuh. Jadi kadang-kadang kita mesti ngerti ini tuh 2 kali gitu untuk, oh ini ngomong apa sih nih orang nih. Karena bahasa Inggrisnya tuh aneh. Itu adalah noise. Nah, istilah komunikasi juga ada namanya nonverbal, paramual, dan active listening. Nah, kalau kita ngobrol itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah bahasa tubuh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngobrol face to face A dan B gitu antara orang, tapi yang diajak ngobrol tuh sambil megang handphone, sambil update status, nah itu kita pasti nggak nyaman kan.
Ini orang mau nggak sih diajak ngobrol gitu kan dari sini. Ya apa, ini sambil dengerin, tapi sambil ngetik gitu di handphone. Nah, itu kan juga nggak respect gitu. Nah, itu adalah satu bahasa komunikasi nonverbal. Jadi dari situ kita tahu nih, efektivitas kita ngobrol itu juga bisa dilihat dari tadi bahasa nonverbal tadi, karena itu mempengaruhi 55% dari keefektifan dari ngobrol atau komunikasi. Effective listening juga feedback. Nah, kalau kadang juga feedback ini juga sering terjadi miskomunikasi ya di antara teman-teman kalau misalkan ngobrol. Makanya apalagi kalau informasinya lewat by phone gitu. Nah, sebisa mungkin kalau ngobrol lewat telepon, kalau nanti ya di dunia kerja, kita minta lagi, coba tolong diulangi tadi apa yang saya bicarakan gitu. Nah, itu yang kita feedback, kita mengharapkan bahwa yang kita omongin ke orang tersebut ditangkap dan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada metode komunikasi. Nah, ini ada yang di sini sama kayak tadi yang di plan stakeholder tadi, ada interaktif, push, dan juga pull. Contohnya tadi saya jelaskan, pull, misalkan pull itu berarti kayak kita bikin situs intranet atau dashboard yang isinya progress report. Nah, kita berharap orang nanti akan melihat ke sana, itu namanya pull. Dan memang pilihan-pilihan metode komunikasi ini beda-beda ya. Makanya tadi bilang tergantung komunikasi requirement-nya lagi, yang tadi analisis dari requirement-nya itu. Juga tipe komunikasi ini ada, nah itu bilang ada informal written, contoh misalkan email itu jadi informal written. Formal written berarti itu kontrak, project charternya teman-teman itu adalah formal tuh. Informal verbal dengan meeting, diskusi by phone itu namanya informal verbal. Formal verbal berarti saat kita presentasi yudisium, misalkan teman-teman lagi presentasi sidang tugas akhir, itu namanya formal verbal. Terkait adalah plan communication management, tools tadinya dengan meeting. Nanti outputnya adalah communication management plan. Yang tadi saya bilang di sini terkait dengan apa nih yang mau kita pakai untuk kita ngobrol nih antar tim. Terus nanti time frame-nya. Ini nanti ngirim progress report ke si A, ke si B, ke si C. Ini berapa lama nih durasinya nih. Dan lain-lain. Nah, ini contohnya kayak communication management plan, misalkan weekly status report, deskripsinya itu tentang email summary dari project status. Kapan kita ngirimnya? Weekly. Formatnya gimana nih? Email. Nanti yang kita distribusikan ke siapa aja? Project sponsor, ke tim, juga stakeholder. Apa yang kita deliverable yaitu status report tadi. Nanti yang tanggung jawab siapa? Oh, project manager. Sama juga sama tadi, ini technical design review. Nah, ini technical design review kan berarti kan secara teknis nih. Itu kan berarti yang didistribusikan nggak perlu sponsor tahu nih secara detail teknis. Berarti hanya project team aja yang tahu nih. Atau frekuensinya gimana? Ini di sini as needed aja saat dibutuhkan. Nah, itu terkait dengan communication management plan. Nah, tadi project dokumen ada juga diupdate juga dengan stakeholder register. Nah, tadi stakeholder register berarti diupdate-nya tadi kan ada list A, nama orang gitu. Namanya, nomor telepon segala macam. Terus kita lagi requirement communication-nya nanti kita akan update. Misalkan oh ternyata si sponsor ini maunya dikirimkan progress report sebulan sekali. Metodenya dengan apa? Dengan email. Atau sebaliknya, misalnya metode dengan kita mesti presentasi. Maka kita mesti siapkan presentasi kita setiap seminggu sekali. Oke, kita bikin planningnya. Ini simple ya. Jadi project management tuh bikin plan dulu, terus ngisi plan. Kalau plannya nggak sesuai, kita monitoring controlling. Nah, kalau monitoring controlling ini kita pastikan bahwa yang kita eksekusi ini sesuai dengan plan. Nah, di wilayah execution kita masuk ke namanya manage communication. Manage communication berarti proses nih, bagaimana ngumpulin, distribusin informasi, mengambil disposisi yang sesuai dengan communication management plan. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya biar
komunikasinya itu efektif dan efisien di antara para stakeholder. Intinya benar nih yang kita lakukan sesuai dengan plan, dan kalau nggak sesuai dengan plan, apa harus kita lakukan. Nah, tadi saya bilang ada namanya barrier dalam komunikasi, ada noise, culture, ya. Culture berarti kan budaya, ya. Punten-punten ya, misalkan teman-teman yang ngobrol dari yang mungkin basicnya berasal dari daerah Sumatera gitu ya, mungkin dari Sumatera Utara, mungkin kan memang secara logat itu nadanya agak tinggi gitu. Ngobrol dengan orang Sunda yang logatnya halus, atau dengan orang Jawa ya, yang dari keraton misalkan. Ngobrol tuh yang satu nganggap nih, ini kok orang ngegas terus nih, padahal yang satu lagi nganggapnya, oh ini biasa aja gitu. Itu juga salah satu barrier dalam komunikasi atau culture. Nah, manage communication itu yang kita butuhkan tadi. Karena manage communication itu adalah cara kita ngobrol, cara kita mendistribusikan informasi project kepada stakeholder. Maka yang kita butuhkan adalah tadi teknologinya mau gimana nih, modelnya, metodenya seperti apa. Nah, ini dari semua inputan dari plan communication management. Communication management plan. Nanti outputnya adalah project communication, project management update, dan juga organization update. Ini inputannya, nah ini tekniknya ya. Ini ya terkait dengan teknologi, terus tadi yang saya bilang model komunikasi. Ini kan jadi sebagai tulisan teknik dari kita manage komunikasi, metodenya, juga information system. Nah, intinya tadi kita mendistribusikan report tadi, misalkan contoh report itu kan berarti adalah informasi. Kita memastikan bahwa yang kita sampaikan ini dengan metode yang benar, kepada orang yang benar, di waktu yang benar. Outputnya adalah project communication terkait dengan performance report sendiri, status deliverable, progress, pengadaan cost. Karena tadi informasi project itu macam-macam kan, dari biayanya, dari scope yang dari progressnya, kapan selesainya, dari quality project, dari resource yang dipakai, dari risikonya project, itu juga ada suatu report. Jadi dokumen update, juga selesainya proses update. Sambil kita paralel mengerjakan executing, kita juga memonitor. Saya tadi bilang, key-nya dari monitoring kontrolnya adalah kita memastikan bahwa ya kita eksekusi itu sesuai dengan plan. Kalau nggak sesuai dengan plan, jadi gimana? Nanti ada namanya change request atau CR. Tadi kita udah ngeplan nih, ngirim report project kita kepada customer kita atau project sponsor kita, misalkan seminggu sekali. Ternyata project sponsor kita mintanya setiap hari nih progresnya. Berarti kita ubah metode komunikasinya. Berarti ini berarti bikinnya nggak bisa setiap hari, nggak bisa seminggu sekali nih, bikinnya setiap hari. Nah, terus tekniknya untuk kita monitoring communication itu adalah dengan information system, expert judgment, juga meeting. Nanti outputnya adalah more performance information, change request tadi nih. Nah tadi saat ternyata metode komunikasi yang diminta oleh stakeholder berbeda dengan yang ada di plan. Nah, kita berarti mesti ngerubah plan-nya. Merubah plan-nya dengan namanya change request. Inputannya, ini terus tekniknya dengan information management system, dengan expert judgment, kita bantuan seorang expert untuk membantu kita memonitor komunikasi, dengan juga meeting, dan outputnya nanti adalah work of information, change request yang tadi saya bilang tadi, project management plan update, project document update, juga project creation process asset update. Enggak, sampai sini ada pertanyaan? Nah, alhamdulillah kuliahnya selesai. Seperti saya bilang, bisa kita padatkan di 2 materi jadi 1 hari.
Oke, mohon izin minta tolong dibuka video teman-teman, mau saya capture keadaan teman-teman semua. Oke. Kita ada 33 mahasiswa yang hadir hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Ada 2 halaman, mohon